نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada hari ini Allah muliakan kita dengan semangat menuntut ilmu. Semoga yang mengajar dan yang belajar mendapatkan barokah dari ilmu, dan Allah berikan kita keberkahan dari ilmu, dan Masya Allah, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan sebab menuntut ilmu. Pada hari ini kita ketemu di Majlis Ta'lim Mahabbatullah. Kita akan membahas tentang ketika ditinggal oleh orang yang disayangi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang belakangan ini banyak sekali mungkin ibu-ibu yang kehilangan saudaranya, kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, maksudnya adalah meninggal. Ya, kita sering banyak lihat belakangan ini. Bahkan ibu-ibu takziah online banyak sekali ya. Ya, takziah online dalam arti kata mendengarkan tausiah dari seorang ustadz untuk bagi yang kena musibah. Jadi hari-hari ini, bulan-bulan ini, belakangan ini, dan mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya, banyak orang-orang yang sedang ditimpa musibah, ditinggal orang-orang yang disayanginya. Ketika dia tidak punya ilmu, bisa saja pahalanya hilang karena melakukan apa-apa yang tidak disyariatkan, seperti meratap, ya, bahkan merobek-robek baju, mencakar-cakar rambut, mencakar-cakar kulit, mencakar-cakar rambut seperti pelakuan orang-orang jahiliyah. Maka hal ini nggak boleh. Tapi ketika dia punya ilmu, niscaya Allah akan mudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang disyariatkan. Seringkali saya bilang bahwa manusia ini diberikan peringatan oleh Allah banyak ya. Ada yang dikasih peringatan yang Allah berikan kepada kita tuh banyak. Di Al-Quran adalah peringatan, diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah peringatan buat kita. Kemudian usia yang sudah 40 tahun adalah peringatan. Kemudian uban adalah peringatan. Kemudian yang kelima adalah sakit. Yang terakhir adalah meninggalnya orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat meninggal berarti adalah sebuah peringatan. Dan bagi mereka yang dapat peringatan-peringatan tadi, diantaranya meninggalnya orang yang disayangi, ini suatu hal yang jadi peringatan besar. Ya, jadi peringatan besar. Makanya ulama-ulama ya seperti Syekh Fauzan rahimahullah menjelaskan tentang manfaat-manfaat terkena musibah. Ya baik itu sakit, ya atau ditinggal mati, maka ternyata ada manfaatnya buat kita. Walaupun sedih, walaupun kita terus berusaha untuk sabar, apalagi ya, maka ternyata Allah berikan kita ada manfaatnya. Apa manfaatnya yang terjadi musibah dan sakit atau ditinggal orang yang dicintai? Kata Syekh Fauzan, manfaatnya adalah satu, mengingatkan Anda. Jadi kalau ada di antara bapak, ibu yang ditinggal orang yang disayangi belakangan-belakangan ini, baik karena COVID ataupun karena yang lainnya, ya ditinggal mati. Maka kata Syekh Fauzan, ada beberapa manfaat. Yang pertama, mengingatkan Anda akan perjalanan kehidupan dunia ini. Bahwa Anda tidak akan hidup selamanya dalam keadaan selamat dan penuh dengan kenikmatan. Ini poin yang pertama. Kalau kita sakit, kalau kita ditinggal orang yang dicintai,
kalau kita melihat sebuah kematian, apalagi meninggalnya orang yang disayangi. Saya ulangi, yang pertama kata beliau mengingatkan Anda, jadi meninggalnya keluarga Anda, sakitnya Anda, lihat tetangga mati, ini mengingatkan Anda akan perjalanan kehidupan di dunia ini. Bahwa Anda tidak akan hidup selamanya dalam keadaan selamat dan penuh kenikmatan. Bahwa kita hidup gak bakalan enak terus. Gak bakalan yang namanya mudah terus. Pasti ada kalanya susah, pasti ada kalanya sedih. Nggak senang terus, pasti ada sedihnya. Nggak tertawa terus, pasti ada nangisnya. Nah inilah kehidupan. Jadi ketika Anda sakit, ditinggal orang yang dicintai, maka ini mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan hidup ini nggak selamanya nikmat. Perjalanan hidup ini nggak selamanya mudah. Pasti ada yang namanya kesulitan. Ini yang pertama. Maka bagi yang ditimpa musibah, meninggalnya orang yang disayangi, mudah-mudahan tambah bersyukur, ya, tambah pahalanya, tambah sabarnya, dan tambah menyadari bahwa kehidupan ini emang turun dan naik. Ada yang senang, ada yang susah. Suatu saat yang susah jadi senang. Yang senang pun suatu saat bisa susah. Tidak ada yang terus-terusan. Hujan pun akan berhenti. Panas pun akan berubah. Yang kedua, kata Syekh Fauzan, hikmah daripada penyakit, hikmah daripada musibah adalah mengingatkan Anda tentang kematian, agar Anda mempersiapkan diri dalam menyambutnya. Nah, jadi yang meninggal suaminya, berarti itu juga peringatan buat istrinya, buat anak-anaknya, bahwa dia pun nanti akan nyusul, akan tunggu gilirannya. Yang meninggal anaknya, suatu saat pun ayahnya, ibunya akan menyusul. Ketika kita melihat orang yang meninggal dunia, sakit, atau apalah, apalagi ditinggalkan orang yang dicintai, maka mengingatkan Anda tentang kematian juga, agar kita mempersiapkan diri dalam menyambutnya. Disitulah kita berpikir, apakah kita sudah siap menyambutnya? Ya, makanya makin dengan meninggalnya seseorang, suami ya anak ya teman dekat atau istri, maka insya Allah bagi yang punya kemauan untuk menjadi lebih baik, ini akan jadi sebuah pelajaran bahwa suatu saat kematian pun akan datang pada dia. Maka dia harus lebih mempersiapkan diri. Mungkin Anda lihat meninggal suaminya belum banyak ibadahnya, maka istrinya bisa jadi lebih banyak. Aduh, suami saya masih belum hijrah, berarti istrinya harus hijrah. Aduh, suami saya meninggal, tapi masih banyak sholat yang lewat, maka istrinya harus bertobat, lalu menjalankan sholat-sholat. Ya, jangan sampai seperti suaminya. Dan mungkin bisa lebih kencang lagi mendoakannya. Mendoakan suaminya. Aduh, ya ibu saya meninggal dalam keadaan malas menuntut ilmu. Ya, banyak ilmu-ilmu syariat yang dia tidak ketahui, maka anaknya harus mengambil pelajaran bahwa dia harus lebih baik daripada orang yang meninggalkannya. Jadi poin yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah, ditinggal oleh orang yang disayangi atau sakit, maka hendaknya kita mengingat bahwa kematian pun akan datang kepada kita, dan hendaknya kita juga mempersiapkan diri dan mengambil pelajaran dari mayit apa yang baik dan apa yang salah. Oh, si mayit suka sedekah, suami saya rajin sedekah Pak Ustadz, rajin sholat tahajudnya, maka Anda harus lebih rajin lagi. Oh, suami saya Pak Ustadz, istri saya Pak Ustadz, rajin sekali sedekahnya, rajin sekali berbakti sama orang tuanya, maka Anda yang ditinggal orang yang disayangi harus lebih rajin juga daripada mayitnya. Ini poin yang kedua. Hendaklah kematian orang yang disayangi menjadi sebuah peringatan bahwa Anda pun akan mati. Dan Anda harus lebih siap dari si mayit. Anda harus lebih bagus dalam menyambut kematiannya. Yang ketiga, hikmah dan manfaat dari orang yang kena penyakit atau kena musibah adalah
memperingatkan Anda tentang kematian dan betapa singkatnya perjalanan hidup ini. Ternyata hidup ini singkat. Ternyata hidup ini sebentar. Illa asyiyatan au duhaha. Cuma sampai sore doang, sampai waktu duha doang. Hidup tuh ya dari siang sampai sore atau dari pagi sampai duha. Sebentar banget. Ya, belum lagi dipotong waktunya. Justru ini jadi media introspeksi kita bahwa kehidupan dunia ini, hidup ini singkat. Maka saking singkatnya hidup ini, orang-orang dulu tidak mau melalaikan waktunya sedikit pun kecuali untuk ibadah. Walaupun tidur diniatkan ibadah, walaupun olahraga diniatkan ibadah harusnya. Ya, walaupun makan, apalagi makan ibadah itu. Makan itu perintah Allah, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Ya, makan diniatkan ibadah. Ya, apalagi Masya Allah, ya, ibadah yang memang ibadah. Kalau tadi hal-hal yang bersifat mubah aja bisa jadi ibadah. Gimana hal-hal yang bersifat ibadah? Seperti dengerin azan misalnya, Masya Allah. Lihat azan, kayak apa azan berkumandang di negeri kita? Bersaut-sautan. Dan lihat keutamaannya begitu hebat. Tapi banyak orang asik ngobrol, nggak dengerin azan. Walaupun dengerin azan itu hukumnya sunnah. Tapi Masya Allah pahalanya besar. Satu, Anda kalau jawab azan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas Anda menjawabnya sampai habis. Anda bisa dapat ampunan apabila menjawab azan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Anda dengan menjawab azan bisa dapat Allah marbahazi da'wati tamma wa salatil qaimah sampai wa'adta, ya, Anda bisa dapatkan syafaat. Anda dengan dapat menjawab azan bisa juga disolawatkan oleh Allah 10 kali. Anda kalau bisa jawab doa azan berarti ya Anda bisa berdoa dengan doa yang baik setelah azan. Maka kumpulkan itu. Itu hal-hal yang ibadah. Hal yang mubah saja dalam Islam bisa jadi ibadah. Apalagi yang jelas-jelas ibadah. Makanya poin yang ketiga, hikmah daripada kematian orang yang kita cintai, hikmah daripada musibah dan penyakit, memperingatkan kita akan singkatnya perjalanan hidup ini, dan saking singkatnya kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin suamimu yang meninggal masih banyak lalainya dalam ibadah, ibadahnya ya seperlunya, maka ambil pelajarannya. Saya harus lebih baik daripada dia. Maka inilah poin ketiga, betapa singkatnya perjalanan hidup ini. Karena singkat, luar biasa, perjalanannya singkat, tapi ujung perjalanannya dua, surga atau neraka. Padahal perjalanannya pendek, tapi ujung dari perjalanannya adalah surga dan neraka. La haula wala quwata illa billah. Perjalanannya singkat, pendek, cepat. Lihat deh, anak tiba-tiba udah gede. Sebelum COVID anaknya masih kurus, terus sekarang di rumah gemuk banget. Udah besar, tak terasa anak yang pertama sudah mau menikah. Tak terasa, banyak hal-hal yang tak terasa. Itulah singkatnya hidup. Ini poin yang ketiga. Makanya bagi orang yang ditinggal oleh orang yang dicintai, hendaknya dia sadari bahwa hidup di dunia ini singkat. Maka karena singkatnya, pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Yang banyak dosa, maka sadarilah. Ya, dan jangan putus asa. Bertobatlah. Dan habiskan sisa-sisa umurmu untuk kebaikan dan ibadah. Yang bagi sudah hijrah, yang sudah bertobat, janganlah sombong, dan terus istiqomah dalam melakukan ketaatan. Orang-orang dulu, ketika dia dipanggil untuk ngobrol dengan teman-temannya, dia berkata, tahanlah matahari di situ. Saya mau ngobrol sama kamu. Jadi matahari tahan di situ. Dia takut matahari terus bergerak, sedangkan dia ngobrol, tak karuan, gak ada ilmu, gak ada apa. Ya kalau ngobrol kajiannya bagus ya, diskusi. Ini poin yang ketiga, bahwa kehidupan itu singkat. Yang keempat, yang terakhir, kata Syekh Fauzan, manfaat sakit atau musibah dan yang lainnya
adalah agar Anda senantiasa mengingat bahwa dunia bukanlah tempat tinggal abadi yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Di dunia nggak ada kenikmatan terus-terusan, bahkan banyak sulitnya. Tapi kenikmatan abadi adalah syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan meninggalnya orang terdekat, orang yang disayangi, Anda harus mikirkan 4 hal. 1, mikirin syurga. 2, mikirin bagaimana cara menggapainya. 3, mikirin neraka dan bagaimana cara menghindarinya. Maka manfaat sakit dan musibah yang keempat adalah hendaklah kita sadari bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi. Kalau pengen bahagia mulu bukan di dunia tempatnya, tapi di surga. Tapi caranya gimana supaya nanti bahagia di surga? Ini yang terus harus kita pelajari. Ya tauhid yang bagus, ya terus berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Jadi poin yang keempat adalah ketika meninggal orang yang disayangi, maka kita harus mengingat bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi. Ya, kita cuma lewat doang, kita cuma musafir. Akan tetapi sebaliknya, dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Adapun jika manusia tidak pernah mengalami musibah, misalnya ibu nggak pernah kena musibah ya, baik sakit, baik apa ya, maka manusia suka lalai. Jadi kadang-kadang Allah tuh memperingatkan manusia lewat musibah. Meninggal orang tuanya, meninggal saudaranya, meninggal temannya, meninggal anaknya, meninggal istrinya, suaminya. Maka manusia akhirnya jadi teringat dengan kematian. Kalau nggak diingatin, dia ingat-ingat. Maka 2 tahun ini Allah memperingatkan manusia dengan wabah COVID ini. Agar la'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hal yang sia-sia. Betapa banyak yang tobat di saat-saat COVID ini. Berapa banyak yang menuntut ilmu di saat COVID ini. Dan saya nggak bakalan kenal dengan bapak dan ibu di pengajian Mahabbatullah ini kalau bukan dengan sebab Allah mempertemukan kita dengan sebab COVID ini. Maka manusia yang nggak pernah kena musibah, yang nggak pernah kena sakit, maka dia akan lalai terhadap dirinya, bahkan dia nggak akan waspada terhadap kematian. Dia akan cuek. Ya, bagi yang ditinggal oleh suaminya akan mikir, ya Allah, jadi ingat mati, jadi mempersiapkan diri. Kalau nggak digituin, bisa nggak waspada. Bahkan ibadahnya jadi lebih rajin. Bahkan kalau kita nggak pernah dapat setakat sakit, nggak pernah lihat musibah, nggak pernah dapat musibah, bisa jadi kematian mendadak merenggut Anda dalam keadaan Anda lalai dan tertipu. Naudzubillah. Kalau nggak pernah kena musibah, begitu suaminya meninggal, begitu istrinya meninggal, dia jadi ingat mati, jadi sadar, bahkan jadi taubat, jadi lebih baik, jadi lebih khusus sholatnya. Karena yang meninggal bukan temannya. Yang meninggal bukan orang lain, tapi suaminya, anaknya, istrinya. Otomatis dia akan lebih khusyuk. Dan ternyata ada hikmahnya, berubah dia setelah itu. Saya pernah lihat seorang bapak yang lalai ya. Dia lalai, nggak pernah ke masjid ya. Setelah anaknya meninggal, akhirnya setelah itu dia rajin ke masjid. Ya, yang saya lihat dia ke masjid. Mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi ketika ada orang yang nggak pernah sakit, nggak pernah ditinggal orang yang dicintai, nggak pernah kena musibah, maka bisa jadi dia lalai terhadap kematian. Bisa jadi yang kita takutkan, dia kena kematian mendadak dalam keadaan dia tertipu, dalam keadaan dia lalai, naudzubillah. Maka dengan ditinggal mati istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, teman dekatnya, akan terfikirkan oleh dia, ya Allah, saya gilirannya nanti. Ya Allah, saya harus lebih baik. Dia akan introspeksi bahwa dunia bukan tempat istirahat. Tempat istirahat adalah nanti di surga. Ya Allah, akhirnya dia jadi lebih baik. Dan mudah-mudahan dia meninggalnya mau mendadak, mau tidak, yang penting sudah taubat dan nasuha. Tapi kalau dia nggak pernah musibah, ya nggak pernah ditinggal oleh keluarga yang didekat, yang disayanginya, maka bisa jadi dia lalai. Yang akhirnya dia mati dalam keadaan udah mendadak, dalam keadaan belum bertobat. Naudzubillah.
Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, itu adalah sedikit hikmah musibah, penyakit, atau ditinggal orang yang dicintai, ternyata nggak ada yang sia-sia. Sampai-sampai ya, jangankan orang yang kena musibah, orang yang menghibur orang mukmin yang kena musibah pahalanya gede. Ibu punya teman, suaminya meninggal, ibu hibur dia. Sabar ya Jang, semoga Allah ampuni dosanya. Kan ibu-ibu suka tuh WA begitu tuh. Ya, WA tuh kan suka ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu langsung jawab pakai doa Allahumma ighfir lahu. Banyak dah doa-doa ibu, tinggal stiker doang. Ya, sekarang kan jawab-jawab tinggal stiker doang. Nah, itu kan membahagiakan orang yang ditinggal tuh. Oh, alhamdulillah didoain. Ya, walaupun doa yang sebenarnya itu ya lagi sujud sebelum salam ya. Nah, ini nggak doa pakai stiker aja, ngebahagiain aja. Atau saya telepon, Bu, semoga Bapak ya diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya. Kita membahagiakan orang yang kena musibah aja pahalanya gede. Gimana orang yang kena musibah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang mukmin pun yang menghibur saudaranya disebabkan suatu musibah yang menimpanya, maksudnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengenakan baginya jubah-jubah kemuliaan pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi siapa yang menghibur temannya yang kena musibah, ya ibu punya teman, terus kena musibah, ibu hibur teman ibu, ya, maka Allah berikan apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan baginya jubah-jubah kemuliaan pada hari kiamat. Hadis ini ada di dalam kitab Silsilatul Hadis Sahih. Ibu ya, jangan ragu-ragu ya menghibur teman. Jangan pelit di WA ngungkapin semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah meridhoinya. Kadang-kadang ada orang di WA tuh udah kayak koran, baca kagak pernah jawab ya. Ya, di WA doyannya baca kagak jawab, nggak sadar dia bahagiain orang lain itu pahala. Saya ulangi, kita belum bahas bagaimana orang yang ditinggal oleh orang yang disayangi. Kita belum bahas bagaimana pahala orang yang sabar ketika ditinggal orang yang disayangi. Kita lagi bahas gimana kalau kita punya teman, punya saudara, punya siapalah ya, terus kita hibur dia karena dia kena musibah. Maka tidaklah seorang mu'min yang menghibur saudaranya disebabkan suatu musibah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan baginya jubah-jubah kemuliaan pada hari kiamat. Maka jangan sungkan-sungkan, Bu, kalau ada berita yang sakit, yang mati apa, dia hibur dia. Dengan apa? Dengan tulisan-tulisanmu. Dengan kali stiker-stikermu yang innalillahi itu. Ya. Kenapa? Supaya Anda dapat jubah-jubah kemuliaan pada hari kiamat. Ini jarang ada yang tahu nih, keutamaan menghibur orang yang kena musibah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, saya akan masuk kepada materi hiburan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang ditinggal orang yang disayanginya. Saya akan share makalahnya. Sebentar Ibu. Baik. Sebentar ya Bu. Kelihatan nggak, Din? Siapa co-host, kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Sikap seorang muslim
dalam ada ya, oke, kelihatan ya, baik. Ya, Sebentar ini lagi. Baik. Boleh dibaca? Yang mau baca siapa? Saya boleh gantian sama Uni kita, Ustaz. Ya, silakan. Dari Bismillah. Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya bersabda, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, tidaklah ada balasan untuk hambaku apabila aku mengambil orang yang dicintainya dari penduduk dunia, kemudian dia ridho dan mengharap pahala sabar kecuali surga. Masya Allah. Dilihat nih Bu, yang kemarin suaminya mungkin meninggal, yang kemarin anaknya kena COVID meninggal, yang mungkin istrinya kena COVID meninggal atau orang tuanya, Anda bisa dapat surga kalau sabar. Ini bukan kata Ustadz ya. Ini hadits qudsi malah. Ya, ini hadits qudsi nih. Mali abdil mu'min indi jazaun iza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabu illa jannah. Tidak ada balasan untuk hambaku apabila aku mengambil orang yang dicintainya dari penduduk dunia, kemudian dia ridho dan mengharap pahala atau sabar kecuali surga. Jadi ibu-ibu nggak ada jalan lain kecuali sabar dan mengharap ridho Allah. Maka ibu bisa dapat surga dengan meninggalnya orang yang disayang. Coba saya pengen tahu siapa yang ditinggal orang yang disayangi yang di sini pada bulan-bulan ini kena COVID atau bukan karena COVID? Coba raise hand siapa? Ada sahabat saya Ustadz kehilangan anaknya. Coba raise hand siapa namanya? Ibu Agis kehilangan anaknya, Ibu Ninta kehilangan suaminya. Coba coba ada 1, 2, 3, 4, 5, Masya Allah. Oh, butuh banget ya Ustadz. Allah. Ya, coba ibu-ibu ya perhatikan hadis ini bagi orang-orang yang kena musibah. Suaminya meninggal ya pasti sedih. Masa kagak sedih, Nabi aja nangis kok. Nggak apa-apa nangis. Nangis itu bukan menyatakan Anda tidak sabar, nangis itu kasih sayang. Tapi kalau yang tidak sabar itu ya seperti ya berkeluh kesah, ya seolah-olah nggak ridho, maka sayang surganya bisa hilang. Di sini yang saya tahu ada yang kena nih ya, yang lagi kena, yang mungkin ada yang meninggal ya, Sendiopta, Nonda, Ira Devi, Adelia, Adelio, Tati Asnan, Tentripada, Yenti Wina, Fauji. 9 orang yang raise hand yang mungkin kena musibah. Dan di chat juga banyak Ustaz. Yang di chat ya? Yang di chat siapa aja tuh, Masya Allah. Sebentar. Ya tuh, ya. Kehilangan suami, ya Tio ya. Dewi, kehilangan suami, Dewi ya. Kalau Dewi sabar, dapat menghadapkan ridho Allah, gak berkeluh kesah, maka bisa dapat surga nih. Ya, Tatu Eno, ya, kehilangan ponakan dan kakak, Masya Allah, ya. Kemudian siapa lagi, ya, Rika, ya, anaknya, Masya Allah, ya, anaknya Rika, ya, Rika Astika, ya. Kemudian Ira Devi kehilangan 2 orang tuanya, Masya Allah, ya. Siapa Adelio kehilangan anaknya, ya la haula wala quwata illa billah. Vivo ya, di sini siapa Vivo namanya nih, di sini Vivo ya, kehilangan anaknya juga ya. Kemudian Astri Ivo meninggal ya, suaminya Ustaz. Oh suaminya, oh iya ya, suaminya meninggal. Dan mungkin banyak lagi yang Ocha ya, Sasi, Taci ya, Masya Allah, Risti, Risa ya, sepupu,
kehilangan ya Wardah, Endang, ya, kemudian Holly, kehilangan papanya. Semua yang kena musibah ini, perhatikan hadis ini. Perhatikan hadis ini, ya, Anda bisa dapat surga, Masya Allah ya. Anda bisa dapat surga kalau Anda tahu ilmunya. Maka butuh ilmu ketika ada musibah. Kalau nggak ada ilmu, Anda akan yang ada berkeluh kesah, nyeritain sana sini dan lain sebagainya. Ya, maka nggak usah berkeluh kesah di Facebook. Berkeluh kesahlah dalam sujudmu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nggak usah di status, buat apa? Ya. Dan bagi yang tahu temannya kena musibah, hibur. Ayo, hibur. Hibur orang yang kena musibah. Anda dapat apa tadi? Jubah-jubah kemuliaan di akhirat nanti. Sekali lagi, tidak ada balasan untuk hambaku. Ini hadits kursi, Bu. Apabila aku mengambil orang yang dicintainya atau safiyuhu dari penduduk dunia, kemudian dia ridho dan mengharap pahala. Ridho, mengharap pahala, sabar. Maka illal jannah, Allah berikan surga. Bayangkan, yang ngehibur aja dapat pahala, jubah-jubah kemuliaan. Bagaimana yang kena musibah? Kalau dia sabar dan mengharapkan pahala. Maka jangan udah 1 tahun baru ridho Pak Ustadz, aduh jangan. Makanya sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan yang pertama, itu yang pahalanya gede banget. Ketika kena langsung sabar, oh itu yang full 100%. Ya, tapi ya kalau berkurang ya udah berapa hari, dah masih ada kesempatan. Sekarang istighfar, minta ridho Allah. Maafkan kalau saya berkeluh kesah. Saya baru tahu ilmunya. Saya baru sadar. Ya, saya baru ngaji, baru tahu ilmunya sekarang. Sedangkan saya kemarin-kemarin berkeluh kesah dan lain sebagainya. Ya sudah bertobat kepada Allah dan minta ridhonya kembali. Mudah-mudahan Anda dapat syurganya Allah Subhanahu wa taala bagi yang ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Baik, kita bahas apa kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Lanjut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang dicintai dan orang yang istimewa di sini seperti anak, saudara, paman, ayah, ibu atau teman. Oh, teman juga kan dicintai. Jadi siapa yang disebut Sofiyahu? Jadi di sini hadisnya dibilang ya, siapa malil abdil mu'min indi jazaun iza qawat Sofiyahu. Sofiyah. Apa arti Sofiyah? Sofiyah ini kata Syekh Utsaimin bisa jadi anak yang ditinggal anaknya, saudara, ya paman, ya bibi, ayah, ibu, teman, ya apalagi ponakan, sepupu, itu namanya Sofiyahu. Ya, maka kalau dia sabar dia bisa dapat surga. Ya, kita lihat yang jelas, lanjut. Yang jelas, seorang yang dicintai oleh seseorang dan orang yang istimewa yang memiliki hubungan kuat. Jika Allah mengambilnya, kemudian ia rela mengharap pahala, maka tiada balasannya kecuali surga. Oh ya, ya. Jadi pokoknya ibu merasa dekat sekali, hubungannya erat ya, apalagi suami istri ya, anak apalagi, aduh, Bu, apalagi yang ditinggalin anak. Kalau ibu lihat ya, salah satu jaminan orang yang sabar ditinggalin anaknya adalah orang dia dapat rumah di surga. Ah, ini lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi bagi seorang ibu atau bapak yang ditinggal oleh anaknya. Kalau tadi kan dapat surga kalau sabar. Nah, ini lain lagi nih. Ada tambahan plus bagi orang yang ditinggal anaknya. Ya pasti sedih dong, Din. Iya, pasti Ustaz. Wah, ditinggal anak kayak apa? Cintanya ibu sama anak. Ya gimana sayangnya ibu sama anak. Tiba-tiba anaknya meninggal, ya Allah, ya Rahman. Pasti berat banget. Rasa mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Maka Allah berikan bukan hanya surga, tapi satu lagi.
plus rumahnya. Allahu Akbar. Bukan nggak ada rumahnya yang dapat surga, ini rumah tambahan. Nah, ibu-ibu kan suka punya rumah tambahan. Satu di daerah mana, satu di daerah mana, satu di daerah mana. Amin. Bahkan rumah di surga itu ada namanya. Jadi rumah di surga itu disebutkan ibu-ibu, ada banyak amalan dapat rumah di surga. Tapi nggak ada namanya rumahnya tuh. Orang baca 10 kali dapat rumah di surga. Orang rajin berbuat kebaikan setiap pagi dan sore di masjid dapat rumah di surga. Nah, banyak amalan mendapatkan rumah di surga. Sholat 12 rakaat, qabliyah ba'diyah dapat rumah di surga. Tapi rumahnya nggak ada namanya. Tapi yang ada rumah yang ada namanya di surga adalah ketika seorang hamba ditinggal oleh anaknya. Kemudian dia sabar. Ya, ditinggal oleh anaknya, kemudian dia mengharapkan ridho Allah, maka dia bukan hanya dapat surga, tapi dapat rumah yang ada namanya. Ya, ini Masya Allah ya. Buat mereka orang-orang yang ditinggal anaknya ada plus tambahannya. Karena pasti beratnya luar biasa. Sedihnya pasti luar biasa. Tapi ternyata dia bisa hadapi itu. Allah bukan hanya kasih dia surga, tapi dia dapat rumah di surga yang ada namanya. Ya. Baik, di dalam hadis ini dalil akan karunia Allah dan kemurahan kepada hambanya. Ini kita lagi berbicara hadis yang di dalamnya ada karunia Allah luar biasa. Lanjutkan, nah. Karena sesungguhnya segala sesuatu adalah miliknya. Engkau dan orang-orang yang engkau sayangi semuanya adalah milik Allah. Bersamaan dengan itu, jika Allah mengambil kekasih seorang insan, lalu ia rela dan mengharap pahala sabar, maka ia akan memperoleh pahala yang besar, yakni surga. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, makanya kalimat hebat, kalimat singkat padat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat singkat padat. Semua kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Luar biasa itu kalimat simple, padat. Makanya ceritanya ya, ini ada cerita lagi nih. Cerita seorang bapak suami istri yang ditinggal anaknya tapi dia sabar. Masya Allah nih. Kalau tadi saya bilang ibu dapat surga, kemudian yang ditinggal anak dapat rumah di surga yang ada namanya. Yang sekarang nih ada cerita seorang suami yang sayang sama anaknya. Kemudian ketika suaminya safar, suaminya pergi, tiba-tiba anaknya meninggal. Suaminya anaknya meninggal. Ibunya kan bingung gimana nih suaminya. Dan zaman dulu ya nggak ada pesawat atau zaman dulu nggak ada pesawat, kasih tahu pun pakai apa, pakai WA, nggak ada handphone zaman dulu, mau pakai apa, pakai burung, ya sampainya kapan, nggak tahu suaminya. Maka akhirnya ketika suaminya datang, nah inilah peran istri yang salehah, suaminya yang cinta sama anaknya. Lalu bertanya kepada istrinya, anak kita gimana? Istri yang soleha luar biasa ngomong begini, Bu. Ya, mungkin mudah-mudahan dijadikan contoh ya. Anak kita lagi istirahat. Allahu Akbar. Anak kita lagi istirahat. Dia udah tenang sekarang. Oh, suaminya santai dong. Oh, istirahat mungkin lagi tidur kali ya. Dipikirnya begitu kan. Padahal udah dikubur. Udah dikubur. Ya gimana kasih tahu kalau sekarang suami ada di mana, kasih WA, telepon, nyampe, pulang dia. Nah, tiba-tiba anaknya dia datang dari safar, dia tanya. Ya, maka istrinya yang soleha nggak mau membebani suaminya ketika safar pulang capek, langsung dengar anaknya begitu, takutnya berkeluh kesah. Akhirnya dia bilang anak kita lagi istirahat. Kemudian dibikinin makanan yang enak. Akhirnya suaminya makan dengan makanan yang enak.
Ini cara ngasih berita nih ya. Cara ngasih berita yang gak enak. Jangan langsung, Pak, anak kita mati. Ya, lakinya lagi nyetir, setabrakan. Pakai tata cara. Ayah bisa pulang nggak? Mami kangen deh. Ya, nggak sedikit loh. Ya, orang dikasih tahu lagi dia ini meninggal, lagi nyetir, lagi apa, nggak fokus, jadi kecelakaan. Akhirnya dihidangkanlah makanan. Ini ada di hadis Riyadhus Shalihin ya, tentang kisah orang yang sabar. Ibu-ibu kalau belajar hadis Riyadhus Shalihin, ya saya ada ngajar di kajian Samara, ya, hadis Riyadhus Shalihin. Ya, ibu kalau punya kitabnya lihat di bab sabar. Akhirnya suaminya dikasih makanan yang enak, makan enak. Habis itu nggak cukup sampai segitu. Dirayu, digoda sama istrinya, terjadilah hubungan badan. Habis hubungan badan capek tuh laki, langsung dikasih tahu, ayah, kalau ada orang nitip sesuatu sama kita, kemudian akhirnya orang itu minta titipannya. Menurut ayah, kita harus tahan apa kita kasih dong titipannya? Suaminya langsung jawab, ya kasih dong, itu kan titipan. Masya Allah. Hebat ya, istri soleha kayak gini ya diplomasinya ya. Ustaz ya, hebat. Langsung istrinya bilang, ayah, anak kan titipan. Anak kan titipan. Anak adalah titipan. Dan Allah ternyata pengen mengambilnya. Maka dikasih tahulah, anak kita sudah pergi. Masya Allah ya. Diplomasi seorang istri agar menyenangkan suaminya agar tidak marah-marah. Dia kasih, dia hibur. Anaknya lagi istirahat. Dia kasih makan, bahkan mereka berdua bercumbu. Kemudian setelah capek, lemah, lagi lelah, lagi senang-senangnya, dikasih tahu, kalau ada titipan yang dititip sama kita, boleh nggak kita tahan? Ya nggak boleh dong, harus dikasih, namanya juga barang titipan. Ayah, anak adalah titipan. Dan sekarang yang menitipnya minta, yaitu Allah. Anak kita sudah meninggal. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Kejadian ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kesabaran sepasang suami istri ini ketika menghadapi anak yang mati, hubungan badan yang terjadi pada saat itu menghasilkan seorang anak yang hafiz Quran. Masya Allah. Ya. Jadi jadi hubungan badan pada saat itu menghasilkan anak-anak yang hafiz Quran. Jadi setelah itu hamil, lalu kemudian punya anak lagi yang hafiz Quran. Masya Allah, ini buah kesabarannya. Di dunia udah dijanjiin surga, dapat rumah, kemudian ada namanya rumahnya, kemudian juga diganti oleh Allah. Maka pantas yang kena musibah ngomong begini, Allahumma ajirni fi musibati wahlufli khairam minha. Baik, yang kena musibah yang belum baca doa ini ikutin saya. Ya, jadi yang tadi chatting, yang raise hand, yang kena musibah ikutin saya. Mungkin Anda belum baca doa ini. Ikutin saya. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Artinya, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku. Berikanlah pahala dari musibahku. Wahlufli khairam minha, dan gantilah dengan yang lebih baik.
Ibu ingat cerita Ummu Salamah yang meninggal suaminya. Suaminya saleh luar biasa. Ketika suaminya mati di medan jihad, dia berdoa, Allahumma, Nabi mengajarkan doa kepada dia, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala dari musibahku. Wahlufli khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah bertanya, siapa yang lebih baik dari suamiku? Siapa yang lebih baik dari suamiku? Apakah ada yang lebih baik dari suamiku? Siapa yang Allah akan gantikan buat diriku suami yang lebih baik daripada Abu Salamah? Masya Allah. Maka ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik dari suaminya. Siapa? Siapa yang melamar Ummu Salamah? Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melamar Ummu Salamah. Ya Allah. Allah ganti dengan manusia yang terbaik. Ya, jadi ibu sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang membedakan seseorang dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Yang belum sempat suaminya kemarin meninggal, ditutup matanya dengan doa, hafalkan doa ini. Siapa tahu anaknya, ibunya, ya bisa ditutup dengan doa-doa. Karena kadang-kadang orang untuk urusan jenazah ini malas belajarnya. Bagaimana cara nutupin mata yang melotot, kan biasanya mayit itu melotot karena nyawa diiringi dengan pandangan mata. Tutuplah dengan doa. Ya Allah, maghfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin wahluf lu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Tutupkan mata kedua orang tuamu ya Allah. Orang tuamu matanya terbelalak. Kau tutup dia hanya dengan aliran air mata saja. Tidak kau tutup dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Fauji atau Ica yang tahu doanya, tolong di-share. Ya, benar. Doa ketika menutup mata mayit. Ada kemarin. Ya, Ya. ini doa yang bagus, yang indah. Kita menutup orang yang kita cintai dengan doa. Apa artinya? Allah maghfir li fulan, ampunilah dosa si fulan. Maksudnya sebutin namanya. Warfa' darajatahu, angkat derajatnya, wa'fa darajatahu fi mahdi wahluf lu fi 'aqibi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Dia berdoa agar diterangi kuburannya, diluaskan kuburannya. Masya Allah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Ya, saya bahas kitab di Tazkiyatun Nafs, pengajian ya. Kitab Tamamul Minnah, dan sekarang sampai di bab jenazah. Mungkin yang mau ikutan silakan. Ya. Masya Allah, Bapak Ibu, banyak sekali keutamaan orang yang memiliki ilmu, apalagi ketika ditinggal oleh orang yang dicintai. Baik, itu tadi kata Syekh Utsaimin. Jadi siapa yang meninggal ditinggal oleh anaknya, temannya, orang tuanya, sepupunya, ponakannya, semuanya orang-orang yang dekat dengan dia, kemudian dia sabar mengharapkan ridha Allah dan pahalanya, maka dia dapat apa tadi? Dapat surga. Apalagi yang ditinggal anaknya, ya ada tambahan lagi. Nah sekarang ada satu tulisan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Gantian Dina siapa? Uni gitu, silakan Uni. Menerangkan hadis ini, Alamah Ibnu Baz mengatakan, ini ialah balasan bagi orang beriman ketika dia bersabar dan berharap pahala saat orang yang disayanginya meninggal. Orang yang disayang mencakup orang tua, saudara, anak, istri, dan lain-lain. Jika seseorang bersabar saat salah satu mereka meninggal, maka Allah akan membalasnya dengan surga dan kemuliaan. Apalagi kalau meninggalnya siapa tadi? Anak. Ya, ada lebihnya. Ya, ada dapat rumah di surga dan bernama rumahnya. Kemudian Allah ganti, ya bisa ganti dengan
yang lebih baik lagi. Ya, baik ibu-ibu sekalian yang muliakan Allah, lalu apa tujuan daripada, lalu gimana Pak Ustadz? Ya, orang yang lalu apa yang harus dilakukan buat orang yang ditimpa musibah? Ya, sebenarnya pembahasannya sangat panjang sekali, akan tapi saya singkat bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang yang kena musibah supaya dapat surga. Yang pertama adalah ikhlas dulu ini. Ikhlas kepada Allah dalam kesabaran. Jadi kan tadi kita bicara dapat surga bagi yang sabar, yang mengharapkan ridho Allah. Nah, syarat-syaratnya ini nih. Satu, ikhlas kepada Allah dalam kesabaran. Terus baca. Ikhlas kepada Allah dalam kesabaran, karena Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ya, jadi kalau ibu pengen dapat tempat yang baik, ya udah sabar. Sabar. Syarat-syarat dapat surganya apa? Ikhlas. Ya udah ikhlas. Ini di ikhlas dalam kesabaran yang bersih dari debu-debu ria dan keinginan hawa nafsu. Syarat kedua supaya dapat surga ialah tidak mengeluhkan musibah yang terjadi kepada orang lain. Karena itu akan menghilangkan makna kesabaran dan bahkan bisa menjerumuskan orang ke dalam rasa benci dan gelisah. Jadi jangan terlalu banyak ngeluh ya. Ya udah tadi saya bilang, keluh kesahnya dalam sujud saja. Minta kepada Allah pahala. Minta dikuatkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan mengeluhkan musibah yang terjadi. Syarat supaya dapat surganya tadi yang di atas. Kemudian yang ketiga, ya, dia berselanjut. Yang ketiga, dia bersabar pada waktunya, bukan setelah berakhirnya waktu tersebut. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi lewat di depan seorang wanita yang sedang menangis di pinggir kuburan. Maka Nabi berkata, bertakwalah kepada Allah. Perempuan itu pun menjawab, silahkan kamu pergi dariku karena kamu tidak ditimpa musibah seperti yang kualami dan kamu tidak mengetahuinya. Nih, orang ngomong begini emang umum ya. Jadi dia nggak tahu kalau yang datang itu Nabi. Jadi Nabi ngelihat ada perempuan yang nangis di pinggir kuburan. Kemudian Nabi nyuruh bertakwalah kepada Allah. Akhirnya orang itu bilang, pergi dariku, kamu nggak tertimpa musibah sebagaimana yang aku terkena gitu loh. Sebagaimana yang aku alami. Ya kan orang suka ngomong begitu. Kamu nggak ngalamin apa yang saya alamin kan gitu. Nah, orang ini ngomong sama Nabi begitu. Maka orang mengatakan perempuan tersebut yang bicara tadi adalah Nabi. Maka perempuan itu pun mendatangi rumah Nabi yang tidak dijaga dan dia pun berkata, saya tidak mengetahui bahwa ada yang bicara adalah Anda. Jadi dia nggak tahu kalau itu Nabi. Maka Nabi pun bersabda, sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika di awal. Nah, ini berat, Bu. As-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika di awal. Maksudnya apa? Maksudnya kesabaran yang sempurna, yang mendatangkan pahala yang berlimpah. Karena banyaknya kesulitan yang dihadapi. Jadi kesabaran yang sempurna. Kesabaran yang sempurna itu kapan? Ketika kena langsung sabar. Itu kesabaran yang sempurna, yang pahalanya berlimpah. Dapat apa aja Pak Ustadz? Bukan hanya dapat surga, kembali lagi ke atas. Saya akan bacakan satu-satu, tapi poin-poinnya aja. Ya, yang pertama, dapat sholawat Allah, rahmat, hidayah untuk orang yang sabar. Allah kasih sholawat. Kalau sholawat Allah berarti Allah muji dia di hadapan para malaikat. Allah kasih rahmat, Allah kasih hidayah buat orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua, yang kedua nih, yang kedua minta tolong pada Allah dengan sabar ya dan sholat. Kemudian yang ketiga, cinta Allah untuk orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Kemudian
Orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dapat pahala tidak bisa ditimbang, tidak bisa ditakar. Orang yang sabar tidak dapat pahalanya itu tidak bisa ditimbang, tidak bisa ditakar, tanpa batas. Kemudian yang keenam anggaplah ya, semua musibah ini tertulis dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluknya. Bahwa semua yang terjadi sudah takdirnya. Ya. Yang ketujuh, musibah yang menimpa jiwa, harta, anak, dan orang dicintai, semua yang terjadi sesuai dengan qada dan qadar Allah. Di samping udah tertulis, itu sudah takdir Allah. Kemudian yang kedelapan, pahala yang besar dan surga bagi orang yang meninggal kerabat yang dicintai tadi, yang dapat surga itu, yang Sofiyahu itu. Kemudian yang kesembilan, orang yang besar cobaannya, maka pahala ganjarannya akan makin besar dan lebih sempurna. Jadi makin besar cobaan, makin besar pahalanya. Masya Allah ya. Makanya orang-orang dulu ya, salafus saleh, kalau dapat penyakit, dapat cobaan itu senang banget mereka. Kalau kita yang nggak begitu ya. Kalau kita beda sama mereka. Kita maunya senang terus. Kalau mereka sampai-sampai ada orang yang begitu kena sakit langsung senang, sakit ya Allah, sakit. Ya, makanya orang yang besar cobaannya, maka ganjaranmu pun akan semakin besar. Kayak saya waktu itu takziah, anaknya meninggal. Berapa hari kemudian, bapaknya meninggal. Berapa hari kemudian, ibunya meninggal. 3 dalam satu keluarga. COVID semuanya. Ya, kita meninggal atu aja udah kayak apa ya. Makanya ilmu. Ya. Maka kesempurnaan sabar ini harus kita ketahui. Yaitu pada pukulan yang pertama. Dan sekarang saya lagi bacakan keutamaan sabarnya apa. Ya, pahala tanpa batas, dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, bahkan dapat hidayah dari Allah. Dapat hidayah dari Allah. Orang-orang yang sabar. Kemudian ya, ujian akan senantiasa menimpa mukmin dan mukminah sehingga kita berjumpa dengan Allah nggak ada dosa lagi. Jadi ibu ketika nanti ke hadapan Allah nggak ada dosa lagi. Kenapa? Udah dikurangi dengan musibah-musibah yang terjadi. Baik musibah sakit, baik musibah ditipu orang, harta, baik musibah anak yang meninggal atau anak yang nakal, atau musibah badan sakit, maka mayazalul bala bil mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallahu wa ma'ali khati'ah. Cobaan itu akan selalu datang pada mukmin dan mukminat, satu pada dirinya, sakit badannya, pada hartanya ditipu orang, dibohongin orang, pada anaknya, mungkin anaknya jadi cobaan, hatta yalqallahu wa ma'ali khati'ah, sampai nanti dia ketemu Allah nggak ada dosa lagi. Ya, ternyata semua terjadi kasih sayang Allah. Dihilangkan dosa-dosanya. Kemudian, ini siapa yang ditinggal mati oleh satu orang anaknya, kemudian dia ihtisab, mengharap pahala dan bersabar, maka dia akan masuk surga. Ya, ini tambahan lagi nih, udah dapat surga, rumah di surga, dapat namanya, rumahnya, dapat surga lagi di sini. Ya, coba baca. Siapa tadi? Aku. Ya, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman jika aku ambil orang kesayangannya di dunia dan dia istishab melainkan surga. Kemudian lagi, itu kalau meninggal berapa? Anaknya 1. Anaknya 1. Ustaz. Ya, gimana kalau lebih? Insya Allah ya. Ya Allah ya. Pantesan ikhlasnya susah ya Ustadz ya. Ternyata nggak gampang ya Ustadz ya. Berat banget itu mah ya. Iya. Udah yang punya ilmu aja bisa goyang, apalagi yang nggak punya ilmu. Banyak yang depresi kan kayak gitu biasanya Ustadz. Iya. Orang yang sabar dan melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya penyabar dan membantunya. Ibu belajar, begitu lagi kena sabar, berusaha, maka Allah bantu nanti. Nah, Nabi dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, lanjut, orang yang menjaga orang yang menjaga dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Orang yang bersabar, maka Allah pun akan menjadikannya penyabar.
Tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Jadi Allah akan mudahkan dia untuk sabar kalau mau dia bersabar. Ya, Allah mudahin. Lanjut 13, musibah bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana pohon-pohon menggugurkan dedaunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu pun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapuskan dengan musibah tersebut kesalahan meskipun musibah itu hanyalah karena tertusuk duri. Gara-gara ketusuk duri aja apalagi ketabrak mobil. Ya, lebih gede lagi tentunya kalau dia sabar, ya. Dan lain-lain banyak sekali pahalanya. Nah, ini syarat-syaratnya. Syarat yang pertama ya ikhlas dalam kesabarannya. Benar-benar ikhlas, ya. Ya, jadi benar-benar ya makanya kalimatnya cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha. Kemudian syarat kedua tidak mengeluhkan musibah yang terjadi kepada orang lain. Ya, kalau ngasih tahu boleh, tapi kalau kesah nggak boleh. Ngasih tahu boleh, iya, mudah-mudahan doain ya Bu. Ya, bukan iya Bu, aduh. Ya, ngasih tahu setiap ada orang nanya, iya aduh kenapa ya padahal. Jangan. Iya Bu, doain ya Bu. Iya suami saya, anak saya. Iya Bu, ya istri saya, orang tua saya, suami saya. Ya mudah-mudahan. Ya, Masya Allah. Kemudian syarat yang ketiga dia sabar pada waktunya. Ini yang paling berat. Ya, ini sabar yang sempurna. Bukan berarti yang kemarin-kemarin yang nggak sempurna nggak dapat pahala ya, dapat sesuai dengan tingkatannya. Tapi kalau pengen maksimal ya emang ini beratnya. Sabar pada waktunya. Ya. Baik. Apa yang tanggung satu lagi, apa yang bisa dilakukan buat orang yang sudah meninggal dunia? Yang pertama tentunya doa dari anak yang soleh dan dari kaum muslimin. Saya nggak kenal bapak ibu yang meninggal, anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya saya nggak kenal. Akan tapi kalau saya baca doa surat Al-Hasr 40 surat Ibrahim 41, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah ampuni dosaku, orang tuaku dan kaum mukminin, maka saya termasuk mendoakan bapak dan ibu yang meninggal orang tuanya. Makanya doa ada dua, doa khusus dari anaknya, doa umum dari kaum muslimin. Maka khatib Jumat suka ngomong Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya tuh orang-orang khatib Jumat, Idul Fitri, Idul Adha banyak yang ngomong begitu. Ya, itu doa tuh. Jadi kalaupun dia nggak punya anak, dia dapat doa dari khatib Jumatnya itu. Dia dapat doa dari orang-orang yang berdoa dengan surat apa tadi? Ibrahim 41. Ya. Ya, mudah-mudahan ibu bisa ngapalin tuh Ibrahim 41. Kemudian segala amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh ini buat yang meninggal orang tuanya, maka segala amal soleh anaknya, maka itu dapat jadi connecting buat ayahnya, buat ibunya. Maka didiklah anakmu jadi anak yang soleh, karena nanti ketika kamu meninggal, dia akan connecting amalnya. Langsung ya. begitu, Ustaz. Ya, buat orang tuanya dapat. Karena anak adalah hasil, anak merupakan hasil jerih payah orang tuanya. Bahkan nanti di akhirat ada orang tua nanya begini, dari manakah balasan ini? Jadi dapat surga yang indah. Dikatakan dari sebab istighfar meminta ampun anakmu untukmu. Jadi anak yang sering bilang Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dosa orang tuaku, atau Rabbik firli tadi Ibrahim 41, maka nanti orang tuanya bisa ngomong di surga, ya Allah ini surga buat saya, istighfari waladikalaka, karena anakmu sering minta ampun buat kamu. Ya, maka rajin-rajin mintain ampun buat orang tua. Bahkan apalagi anaknya rajin baca Quran, lancar. Siapa yang anaknya lancar baca Qurannya, maka orang tuanya akan dapat sepasang perhiasan yang tidak pernah dibuat oleh ahli dunia. Keduanya berkata, mengapa aku diberikan pakaian ini? Lalu dikatakan, karena anakmu rajin baca Al-Quran. Ini baru anak yang rajin. Bagaimana anaknya kalau hafiz Quran? Bagaimana kalau anaknya kalau hafiz Quran? Ya, luar biasa. Ini baru anak yang rajin baca Quran. Gimana kalau hafiz Quran anaknya? Pahalanya lebih pasti buat orang tuanya. Kalau yang anaknya rajin baca Quran aja dapat apa tadi? Perhiasan. Gimana kalau anaknya hafiz? Kemudian anak yang saleh yang melunasi hutang orang tuanya.
Ya, anak yang soleh yang melunasi hutang orang tuanya. Baik hutang puasa, ya, hutang harta. Anak soleh yang menunaikan qada nazar. Ya, atau sedekah boleh. Seorang anak sedekah atas nama suaminya, nama ayahnya. Istri sedekah atas nama suaminya dibolehkan. Ya, atau anak sedekah atas nama orang tuanya. Kemudian kalau orang tuanya punya tanaman, ya, maka jaga tanamannya. Ya, jaga tanamannya. Karena ketika tanamannya dijaga akan jadi pahala. Kalau dimakan jadi pahala buat yang nanam. Kemudian anak yang melanjutkan kebiasaan yang baik dari orang tuanya. Apa yang kebiasaan baik dari orang tua, maka dijalankan. Saya mau ngambil air sebentar ya. Sebentar ya. Ambil Nanggo yang mau nanya, silakan. Ya, Pak Ustaz. Dikumpulin. Pertanyaannya boleh di kolom chat ya, Om. Silakan. Ada yang nanya, Din? Ada Ustadz, ada 6 pertanyaan dari kolom yang chat ke saya. Boleh. Sama. Silakan yang chat ke saya dulu ya Ustadz. Boleh. Sebentar Ustadz. Pertanyaan pertama, jika seorang istri ditinggal oleh suami dan dia beramal solih dengan rutin membaca Quran atau tilawah dan menghatamkannya, apakah pahala membaca Quran dari istrinya itu bisa diniatkan atau ditujukan untuk suaminya yang telah wafat? Nggak ada sunnahnya begitu. Liyunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Quran itu peringatan buat yang hidup. Jadi kalau memang kalau misalnya ya suaminya mengajarkan anaknya baca Quran, maka nggak usah dikirim-kirim pasti dapat. Atau dia biayain, ibu biayain anaknya, ya baca Quran, atau ibu kursus Quran, tilawah, didukung oleh suaminya, maka setiap huruf bacaan ibu akan dapat pahala suami. Nggak usah dikirim-kirim ya. Jadi nggak ada pahala kirim-kirim Al-Quran sebenarnya kalau ya memang ada ikhtilaf ulama, akan tapi yang saya banyak pelajari bahwa ada beberapa hal yang boleh dikirim-kirim, yaitu sedekah. Jadi kalau sedekah bisa. Kalau sedekah misalnya ibu punya uang 1 juta, sedekah buat nama suami, buat masjid, itu bisa. Ini ada dalilnya.
Boleh diniatkan untuk suami gitu ya Ustaz? Boleh ya, kalau sedekah ya. Tapi kalau baca Quran dan baca Quran ada dalilnya. Ya, tapi kalau suaminya ngajarin Quran, biayain baca Quran, memberikan nganterin istri, memberikan waktu, pokoknya kamu ngaji di tilawah ya, di kajian tuh, itu dapat dia. Ya, ya, jadi anaknya baca Quran pasti dapat bapaknya, karena anak adalah hasil orang tuanya. Jadi yang harus dilakukan istri bagusnya doa dan doa, supaya karena doa ini beda sama baca ya. Ya. Kalau doa kalau baca kan ya baca Quran itu ya buat pahala buat pribadi. Tapi kalau doa ini bisa buat pribadi dan orang lain. Makanya ibu tinggal doain aja suami yang banyak. Nanti suaminya bisa ngomong, ini surga buat saya. Karena istrimu yang rajin berdoa buat kamu. Ya, lanjut. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Tadi Ustadz menyampaikan tentang yang kehilangan anak ya Ustadz. Yeah. Tadi Ustadz menyampaikan jika kehilangan anak kita juga dapat rumah di surga. Dan ada namanya. Namanya itu maksudnya apa Ustadz? Apa Baitul Hamdi namanya. Oh, Baitul Hamdi. Namanya Baitul Hamdi. Rumah pujian. Jadi pujian. Jadi ketika seorang ibu ditinggal oleh anaknya, lalu kemudian malaikat lalu dia membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ibu itu bersabar, setelah membaca itu dia bersabar, maka malaikat maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah buat dia. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, lalu malaikat melaporkan bahwa ibu ini memuji innalillahi wa inna rajiun. Maka Allah berikan dia surga, Allah berikan dia rumah di surga, Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu artinya rumah pujian. Ya, rumah pujian. Ustadz, satu lagi ini, jika anak saya meninggal, apa yang bisa saya lakukan untuk mengirimkan pahala kepada beliau? Wakaf dalam bentuk sedekah, maksudnya dalam bentuk wakaf atau sedekah gitu Ustadz? Bisa, Ibu bisa sedekah wakaf Quran, bisa atas nama anaknya, atau sedekah buat masjid, ya, sedekah buat masjid. Jadi boleh ya Ustadz? Dalam bentuk apapun menggunakan nama anak ya Ustaz. Iya, dibolehkan ya, buat apalagi seorang ibu kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya. Jadi ibu bisa sedekah atas nama anaknya ya. Kemudian ibu bisa wakaf Quran ya. Lebih bagus lagi ya sebenarnya sih kalau hartanya dari harta pribadi. Cuman anak kan belum bisa apa-apa. Ya, maka kalau yang lebih utama daripada wakaf, yang lebih utama daripada itu sesuatu yang sangat mudah, cuma doa saja. Makanya doa lagi sujud itu luar biasa. Doa kita lagi sujud itu lebih baik daripada 10 ekor onta yang kita berikan buat mayit. Jadi kalau kita doain anaknya ya, ibu doain anaknya, Allah ampuni dosa anakku, angkat derajatnya. Makanya doanya tuh banyakin ya, doanya banyakin setiap sujud, doa Allahumma gfir ya, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Misalnya anaknya laki-laki, Allahumma gfir laha, anaknya perempuan, maka itu lebih baik doamu lagi sujud, bukan sujud terakhir ya, setiap sujud doamu lagi sujud buat anakmu, buat suamimu, buat istrimu, buat orang tuamu, itu lebih baik daripada 10 ekor onta yang kau berikan buat sedekah atas nama mereka. Jadi doa ini sebenarnya mudah dan sangat mudah gitu ya. Bisa juga ibu badal umroh, boleh badal umroh atau badal haji. Kalau anaknya memang belum haji ya, kalau orang tuanya belum haji ada ya itu yang buat anak. Jadi gini, bedain sebenarnya kalau buat anak sama orang tua. Kalau orang tua kan sudah banyak peninggalannya ya. Dia mungkin punya harta, dia mungkin punya dan lain-lain dah ya, namanya juga orang tua. Tapi kalau anak mungkin yang masih SMA, SMP, ya kuliah meninggal, kan mereka lagi belajar. Justru ketika Anda meninggal, lalu orang tua masih hidup, ini luar biasa. Kenapa? Karena orang tuanya pasti doain terus kan. Sedangkan doa orang tua mustajab, betul? Makanya waktu itu ada ibu-ibu meninggal anaknya. Lalu saya bilang, aduh, anaknya untung banget ini, ibunya masih hidup.
Doa seorang ibu tuh kayak apa? Masya Allah. Doa yang mustajab seorang ibu itu. Sampai pernah ada seorang ahli maksiat meninggal dunia. Sebelum meninggal dia minta maaf sama ibunya. Dan ibunya mendoakan dia sebelum matinya. Maka ternyata ya dipertemukan oleh Allah dalam mimpinya anak itu berada dalam keselamatan. Pada last minute. Last minute saja. Ya, last minute ibunya memaafkan kesalahan anaknya. Ibunya berdoa karena anaknya lagi sakarat. Berdoa, ya Allah, ya siapa ibu yang tega begitu? Maka ternyata Allah selamatkan. Maka sebenarnya ibu nggak usah susah-susah ya. Kalau buat anak mah doa aja udah. Doa aja udah buat anak. Itu udah luar biasa. Ya, lanjut. Ada pertanyaan yang tidak sesuai tema, Ustadz, saya belakangin ya Ustadz, kalau waktu masih cukup. Saya baca yang sesuai tema. Ustadz, saya ada om dan tante yang Masya Allah kebaikannya, beliau berdua sudah wafat dan tidak punya anak. Apakah boleh kalau kita beramal solih di atas nama beliau berdua? Doa aja kalau saya yang tahu untuk itu. Ya, kalau doa. Tapi si om tante ini bisa dapat pahala lain, itu ilmu yang manfaat. Misalnya Anda terkejut, Anda kan terkagum-kagum dengan kebaikannya, betul? Kemudian Anda termotivasi. Saya termotivasi jadi orang baik, orang soleh, orang dermawan karena om tante saya. Maka om tante dapat pahala darimu. Karena termasuk kebiasaan yang diikuti. Misalnya Anda punya om tante yang rajin, dermawan banget. Lalu Anda termotivasi, saya pengen kayak dia. Saya pengen harus soleh kayak dia. Maka yang menjadikan motivatornya itu kan contoh. Itu termasuk contoh dan itu termasuk daripada ilmu yang bermanfaat. Maka om dan tante akan dapat dari dirimu yang termotivasi dari dia. Ya. Dan yang terpenting lagi doa aja udah. Ya, doa dan doa. Dan om tantenya kan banyak amalnya, baik, apalagi rajin sedekah, dia akan dapat dari sedekah-sedekahnya semuanya. Tadi amal soleh tentang anak Ustadz, bisa sampai ke orang tua. Bagaimana kalau anaknya belum soleh, misalnya belum menutup aurat, apakah itu juga jadi beban dosa bagi orang tua yang sudah meninggal? Kalau orang tuanya udah ngasih tahu nggak jadi beban. Putus yang salah itu orang tuanya diemin. Anaknya nggak berhijab didiemin, nggak dikasih tahu. Nah ini yang salah. Tapi kalau sudah dikasih tahu, sudah dicontohkan, sudah dinasihat, orang tua cuman ngasih tahu aja tugasnya. Jangankan orang tua ya, Nabi aja cuma ngasih peringatan aja tuh. Nabi aja cuma ngasih peringatan. Yang penting Anda sudah mencontohkan, sudah ngasih tahu. Dan yang disebut anak saleh itu bukan anak saleh, itu adalah anak yang beragama, orang yang beriman, itu anak yang saleh. Jadi walaupun anaknya masih melakukan sebuah dosa, tapi dia beriman, itu termasuk anak saleh. Paham ya? Ya, jadi anak saleh ini ada dua pendapat. Yang pertama, anak saleh itu, yang disebut anak saleh itu anak yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Pendapat yang kedua, yang disebut anak saleh itu adalah anak yang beriman. Ya, yang penting dia beriman kepada Allah. Walaupun masih ada dosanya, tapi dia beriman, itu termasuk anak saleh. Ya. Tapi belum sempurna kesolehannya kalau masih melakukan dosa-dosa besar. Ya, lanjut. Memelihara tanaman itu apakah tanaman buah dari pohon besar atau termasuk tanaman hias yang lagi di pot sekarang lagi tren itu loh Ustaz. Tadi yang penting, yang bagus itu pohon itu yang ada manfaatnya. Buah ya Ustaz ya. Ya, ada buahnya, ada obatnya dan dipakai sama orang. Ya. Jadi bagusnya begitu. Jadi misalnya ibu nanam mangga, mangganya dimakan sama kalong. Kalong tahu kan? Iya. Ya, maka itu jadi pahala buat yang nanam. Kemudian makanannya dimakan, pohon mangganya, cabenya, tomatnya diambil sama anak cucunya, jadi pahala buat yang nanam. Ya. Kemudian pohonnya dicuri sama orang, pohonnya itu dalam arti kata pohonnya di mangga kan ada orang sambil naik truk sambil ngambil buah mungkin ya. Nah, itu jadi pahala buat yang nanam. Yang curi dapat dosa, tapi yang nanam dapat pahala. Luar biasa ya, orang yang punya pohon. Makanya sekarang orang teriak tanam 1 juta pohon. Islam 14 abad yang lalu menyuruh orang untuk menanam pohon bukan hanya buat
buat supaya bumi ini terjaga, tapi ternyata pohon ini akan menjadi pahala buat menanamnya. Ya, insya Allah banyak manfaat. Di ibu-ibu yang belum join di Instagram saya, silakan Agus_Hendra74. Saya banyak bikin voice lagi PPKM gini. Saya banyak kasih tausiah singkat di Instagram. Silakan yang mau Agus_Hendra74. Ya, mudah-mudahan manfaat. Lanjut. Satu itu lagi Ustadz, tolong diinfo lagi tentang yang nomor telepon yang untuk di grup Ustadz. Jadi tetap ada. Oh iya, mungkin ada ibu-ibu yang pengen gabung di grup, ya. Silakan gabung di grup Syiar Admin biar tahu jadwal saya. Kajian fikih, kajian tafsir, kajian tauhid. Nah, ibu-ibu bisa ikut. Mudah-mudahan jadi dengan ikut Syiar Admin, ada grup namanya Syiar Admin atau Tilawah. Jadi bisa yang mau gabung silakan naruh nomor teleponnya atau bisa ngisi langsung atau yang bingung ya taruh aja nomor teleponnya, nanti akan di copy paste dimasukin ke grup, jadi bisa tahu jadwal-jadwal saya kajian dan informasi, dan ada tausiah tiap hari ya, mudah-mudahan manfaat. Lanjut. Gini ada yang Kak aku Japridin. Boleh, silakan Uni. Ustadz, sebelum mama saya dibuat tidur atau dipasang ventilator karena COVID, video call terakhir saya dengan mama, beliau bilang, Bunda, kalau ada yang perlu sumbangan, uang ada di koper. Kemudian waktu saya tanya kenapa belum tidur, udah jam 11:30 malam, mama bilang nggak bisa tidur, nggak bisa wudhu. Dan setelah itu kami nggak bisa video call lagi sehingga meninggal. Apakah itu bisa dijadikan tanda bahwa mama husnul khotimah? Karena kami nggak bisa mentalkin dan nggak bisa lihat. Ya, gini jadinya ibu-ibu. Husnul khotimah itu nggak harus mati lagi ibadah, ibu ya. Husnul khotimah itu bisa aja dia, itu saya taruh di bawah ya Bu ya, yang mau grup, yang mau gabung di Instagram saya, mau gabung di grup WhatsApp saya, mau gabung di YouTube saya, ada saya posting di terakhir. Jadi gini Bu, silakan lihat di chatting. Jadi gini, orang yang husnul khotimah itu tidak harus mati dalam keadaan sholat, tidak harus. Orang yang husnul khotimah itu tidak harus mati dalam keadaan puasa, lagi zikir, tidak harus. Karena Nabi sendiri matinya di atas kasur, nggak lagi ibadah, nggak lagi sholat maksudnya. Khalid bin Walid pun ikut 100 peperangan, tidak mati lagi peperangan. Jadi yang terpenting, kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, hakikat husnul khotimah itu mati dalam keadaan tidak syirik salah satunya. Jadi ibu mati lagi olahraga misalnya, tapi tidak syirik kepada Allah, ngikutin sunnah, tidak menzolimi orang, berbuat baik, ya akidahnya benar, ibu bisa husnul khotimah. Jadi kadang-kadang di kita itu ya, kalau ada orang mati lagi sujud, lagi sholat, lagi baca Quran, selalu bilangnya, iya husnul khotimah ya, husnul khotimah. Padahal nggak tahu kan sholatnya karena apa, nggak ngerti kan, karena yang tahu seseorang kan cuma Allah kan. Ya makanya gini aja, ibu mau mati lagi apa? Mau mati lagi mau mati lagi masak, mau mati lagi selama bukan maksiat. Ibu mau mati lagi nyiram tanaman, bapak mau mati lagi olahraga, bapak mau mati lagi kerja, mau mati lagi bersihin apapun kematian, ya lagi main futsal, lagi apa, mati dia, tapi dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Dalam keadaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak berbuat zalim kepada orang, ya dan lain-lainnya, maka itu husnul khotimah hakikatnya. Jadi husnul khotimah itu bukan suatu hal yang harus matinya lagi baca Quran, harus matinya lagi ngajar, harus matinya lagi sujud. Tidak harus seperti itu. Tapi kalau ada yang seperti itu, alhamdulillah. Kalau ada orang mati lagi sujud, alhamdulillah. Ya. Tapi gimana kalau dia mati lagi sujud tapi dia menyekutukan Allah? Ya dia mati lagi baca Quran tapi habis pulang dari dukun. Dia mati lagi bagus Pak Ustadz, lagi berbakti sama orang tuanya, tapi Masya Allah amalan bintang percaya banget. Gimana? Maka hakikat husnul khotimah adalah dia mati dalam keadaan apapun, yang penting dia tidak menyekutukan
Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak baik, tidak menzalimi orang, itulah husnul khatimah. Ya. Lanjut. 5 menit lagi. Ya, Ustaz. Apakah sesuai syariat apabila orang tua meninggal, anak-anaknya menghatamkan Quran di hari ke-7? Gimana? Apakah sesuai syariat apabila ada orang tua yang meninggal, lalu anak-anaknya harus menghatamkan Al-Quran pas di hari ke-7 kematian orang tua? Enggak ada. 7 hari, 10 hari, 40 hari enggak ada. Hatamin Qurannya karena Anda. Jadi gini, ketika anaknya rajin baca Quran, itu jadi apa tadi? Perhiasan buat orang tuanya di surga. Ya enggak usah dikirim-kirim, karena anak adalah hasil orang tua. Coba saya tanya, Gina, Anda didik anak supaya jadi apa? Soleh. Supaya anak yang soleh, betul? Betul. Ketika anak Anda soleh karena didikan Anda, pasti dapat pahalanya. Makanya kata Nabi tadi, anakmu adalah hasil jerih payah orang tuamu. Jadi nggak usah dikirim-kirim, pasti dapat. Otomatis. Iya, karena didikan. Saya punya anak, saya sekolahin ke sini, saya suruh ngapalin Quran, saya bangunin sholat. Apakah yang dilakukan ibu pasti yang terbaik? Ibu kan marah mulu, ngomel mulu, bawel sama anak. Kamu udah kerja, udah sholat belum? Wah, ya kalau bapak mah ngasih tahu anak cuma sekali. Wah, kalau ibu mah nggak bisa 1 kali. Mana ada ibu-ibu ngasih tahu, udah bangun nak? Ya, cepat. Wow, bisa bawa sapu, mama. Ya, itu ibu-ibu saking sayangnya. Maka ketika anaknya nanti gede, dia teringat jasa orang tuanya, dia Masya Allah akhirnya sayang sama nyontohin ibunya, dia baru tahu ibunya tuh begitu karena sayang. Nah, itu anaknya sholat, ibadah, semua dapat orang tuanya. Jadi nggak ada sunnahnya ngatamkan Quran buat orang yang sudah meninggal, nggak ada. Anda baca Quran aja yang banyak. Dan hatam Quran itu bagusnya paling telat 40 hari. Nggak bisa sebulan. Nggak bisa 10. Ya, nggak bisa lagi. Kalau bisa lagi 7. Kalau bisa lagi 3 hari. Ya, itu memang sunnahnya. Hatam Quran hari ke-3, ke-7 itu sunnahnya. Dan nggak usah dihatam-hatamkan buat yang meninggal. Pasti orang tua akan dapat pahalanya. Gitu. Jadi jangan memperkecil yang luas ya. Jangan memperkecil yang luas. Jangankan baca Quran, anakmu sholat, anakmu haji, umroh. Ibu ajak anak umroh tujuannya apa sih? Untuk mengenal, untuk bisa ibadah. Betul kan? Supaya nanti anak bisa kesini lagi gitu loh. Mungkin juga kalau nanti udah sukses bisa ngajak orang tua kesini. Semua orang tua yang ngajak anak umroh, tujuannya tuh supaya anak ini loh tempat yang paling baik untuk kamu kunjungi. Begitu udah gede punya duit jadi orang kaya, dia pergi. Ya itu, dapat dari mana pahalanya? Ya, buat siapa pahala dia umroh? Walaupun dia tidak menyebutkan secara langsung, itu dia termotivasi umroh itu ya karena orang tuanya yang ngajak. Aku ingat loh dulu waktu aku umur 13 tahun aku diajak umroh sama ayah. Ya, ternyata memang enak ya. Jadi itu pahalanya akan ngerentet buat orang tuanya karena orang tua tuh ngajarin, makanya ajarkan yang terbaik buat anakmu. Ya, lanjut. Ustadz, jadi saya kalau ambil kesimpulan untuk meringkas ya Ustadz, pertanyaan teman-teman yang di bawah ini. Jadi kita harus sebagai anak mensolihkan diri kita ya Ustadz ya. Iya. Nanti amalan ibadah kita, baca Quran kita, wakaf kita, sedekah kita itu otomatis akan sampai kepada orang tua kita yang mengajarkan kita ya Ustaz ya. Betul. Ya, apapun yang dilakukan oleh anak yang soleh akan berefek kepada orang tuanya. Apalagi memang itu diajarkan oleh orang tuanya. Jadi saya ngajar begini ya sampai ke orang tua. Ibu saya ngajarin saya begini kok. Ibu saya ngajarin saya ceramah, ibu saya ngajarin saya baca Quran. Ibu saya yang ngajarin, maka semua pahala yang saya lakukan akan sampai ke orang tua saya. Ya, lanjut. Nih satu lagi Ustadz, kalau misalnya kita belum sempat meminta maaf kepada suami atau kepada anak kita yang sudah wafat, jadi gimana bentuk permintaan maafnya? Doain. Nggak bisa ibu datang ke kuburan, maafin aku ya yang ya. Ntar kalau keluar tangan gimana? Ya nggak mungkin kan.
Jadi ibu cukup doakan dia. Ya, itu yang terpenting. Doa. Ibu nggak sempat minta maaf sama orang tua, udah meninggal, doa. Ibu nggak sempat minta maaf sama suami, doa. Ibu nggak sempat minta maaf sama doa. Doa itu adalah sebaik-baik ibadah. Doa itu intisari ibadah. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Ya, maka doa itu tidak ada yang lebih mulia daripada doa. Lanjut. Terkadang sebagai seorang ibu suka gemas dengan perilaku anak-anak kita yang membuat lupa akan sabar, Ustadz. Jadi suka emosi. Setelah itu baru kita menyesal. Doa apa sih Ustadz yang bisa kita panjatkan kepada Allah agar bisa lebih sabar? Ya, sebenarnya kalau buat anak mah gampang. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Kalau misalnya ibu pengen doa sabar, ibu sebenarnya kalau ibu baca, sebenarnya ada satu doa yang mudah, simple tapi menyeluruh. Ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah aja udah menyeluruh. Atau Allah maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, itu bagus tuh doa, seolah-olah tanganmu dipenuhi dengan kebaikan. Jadi kalau ibu pengen tangannya penuh dengan kebaikan, hidupmu penuh dengan kebaikan, maka doa Allah maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Apalagi lagi sujud bacanya sebelum salam. Setiap sujud ya, subhanarabbil a'la dulu baru baca doa yang lain. Ya Allah maghfirli, mungkin ada yang tahu doanya jamaah saya ya. Atau lihat di video saya di Zayan TV, saya ada konten tentang daily doa and zikir. Ya, di Zayan TV, Y-nya 2 Zayan TV. Ibu bisa lihat saya bikin konten tentang daily doa and zikir. Ada salah satu doa yang luar biasa hebatnya. Siapa yang baca doa ini, maka dipenuhi tangannya dengan kebaikan. Allah maghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Nah, itu doa yang luar biasa bagusnya. Ya, lanjut. Di masa pandemi ini, banyak yang meninggal karena COVID. Bolehkah pakai Zoom dan apa saja yang perlu perhatikan atau larangan yang ditampilkan kamera? Mulai disolatkan sampai dengan penguburan. Begitu. Ya kalau sholat nggak bisa lewat Zoom, tapi kalau doa bisa. Ya, doa bisa. Ya sekarang kan banyak yang meninggal pakai Zoom ininya liputannya ya, yang nggak bisa bisa nganterin ya, bisa ngelihat dari Zoom. Ya yang penting jangan sampai auratnya dilihatkan mayitnya. Ya yang dilihatin ya mungkin ya ini dia udah dibawa ke mobil. Kemudian dan tujuan daripada Zoom itu bukan untuk menambah kesedihan, hanya menginformasikan ini almarhumah atau rahimahullah, semoga Allah rahmati, inilah penguburannya, doakan. Tujuannya itu minta didoakan, bukan minta kesedihan ya, nggak boleh. Ya supaya orang terkesima, supaya orang jadi sedih-sedih, nggak boleh. Tujuannya adalah supaya orang mendoakan dan menginformasikan nama keluarga sudah dikuburkan dengan prokes, dengan protokol COVID. Ya itu. Jadi tujuannya itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Udah selanjutnya bukan untuk jadi bahan tangisan, tapi bahan informasi dan doa. Lanjut. Masih dapat pertanyaan lagi Ustadz? Apakah dibacakan? Ya boleh. 2 menit lagi, agak cepat ya. Maaf. Anak pertama saya usianya meninggal usia 19 tahun. Setelah itu saya tetap akikahin karena masih sempat hidup. Apakah benar? Sudah benar? Kalau sempat hidup nggak apa-apa. Ya, walaupun ya Syekh Abdul Aziz bin Baz membolehkan orang mengakikahkan walaupun dia sudah tua ya, nggak apa-apa diakikahkan. Nah ini kan masih hidup kan? Iya masih hidup. Tadinya diakikahkan saat hidup. Boleh, maksudnya masih hidup kan, jadi sebelum meninggal kan? Ya, sebelum meninggal Ustaz. Ya boleh, kalau udah meninggal nggak boleh. Lanjut. Badal haji, apakah badal haji buat almarhum suami saya salah satu hadiah buat suami saya? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya? Kalau suaminya belum haji, apalagi badalkan haji. Langsung ya, tapi yang haji syaratnya sudah haji. Yang membadalkan haji syaratnya sudah haji. Kemudian orangnya dikenal, amanah, kemudian nanti dia hanya membadalkan dan boleh orang lain juga boleh, nggak harus keluarga. Nggak harus. Kalau ada ya bagus, kalau ada anaknya ya bagus. Kalau ada cuma syaratnya tadi sudah harus haji.
Makanya biasanya kalau saya dititipkan, saya biasanya nyuruh pelajar untuk membadalkan haji. Yang tinggal di sana ya, tinggal di sana kan dekat jadinya. Ya, dekat ya, biasanya kita kasih ongkos ya, tolong badalkan ini. Tapi orangnya kita kenal dan memang dikenal amanah ya. Bukan orang serampangan aja. Nggak boleh, takutnya nanti jadi ibu jadi ragu ya. Lanjut. Kalau anak dan istrinya berhijab setelah suaminya meninggal, apakah dosa suaminya pada saat anak dan istrinya belum berhijab bisa terhapus, Ustaz? Kalau suaminya nggak ngasih tahu itu dosa. Tapi kalau nggak suaminya udah ngasih tahu, nggak ada dosa buat yang sudah ngasih tahu. Nah sekarang ibu tinggal berbuat baik ya, tinggal ibu berdoa terus buat suami ya, terus aja doa ini ajib, apalagi anak ya, anaknya jadi motivasi buat anak untuk rajin baca Quran. Kenapa? Karena anak yang rajin baca Quran bisa memberikan perhiasan buat orang tua. Anaknya harus soleha. Kenapa? Karena anak soleha itu connecting sama orang tuanya. Maka ini jadi motivasi, meninggalnya orang tua itu bisa jadi motivasi anak. Saya harus beribadah karena amal saya connecting dengan orang tua saya. Ya, jadi nggak ada dosa buat suami kalau dia udah ngasih tahu. Ya, lanjut. Ustadz, jadi ada pertanyaan lagi tadi tambahan. Jadi kurban untuk orang tua atau orang yang sudah meninggal tidak. Itu ikhtilaf ulama. Bahasnya di kemarin kurban, nanti aja kalau kurban lagi. Ya. Kalau sedekah atas nama orang yang masih hidup boleh, Ustaz? Ya, setahu saya sih ya, kalau yang hidup ya bagusnya sedekah sendiri, kasihin aja uangnya supaya dia sedekah sendiri. Oh, siap. Ya, lebih bagus. Ya. Yuk. Sudah cukup Ustaz sementara. Baik, alhamdulillah. Ustaz, nanti boleh nggak minta dilanjut di materi selanjutnya mungkin dengan yang tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, Majelis Ta'lim Mahabbatullah dan semuanya yang hadir pada saat ini, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lebih manfaat, dan bagi yang kena musibah bisa lebih sabar. Ingat, ada surga yang membayangi Anda kalau Anda sabar dan menghadap ridha Allah. Ada rumah di surga bagi yang ditinggal anaknya, bahkan ada namanya, yaitu apa tadi doa namanya tuh ya, saya lupa ya, Baitul Hamdi. Bahkan Allah bisa ganti dengan yang lebih baik ya. Jadi yang ditinggal oleh orang yang disayangi, maka nggak ada cara lain kecuali sabar, sabar dan sabar. Dan sabar yang utama tadi ya, ikhlas, kemudian tidak berkeluh kesah dan menceritakan kepada orang lain. Kalau ngasih tahu boleh info saja, tapi nggak pakai berkeluh kesah. Kemudian yang terakhir, sabar yang sempurna adalah ketika terjadinya pertama kali. Ya, mudah-mudahan yang sudah terlanjur berkeluh kesah bertobat kepada Allah dan terus berdoa buat yang sudah meninggal, itu yang terbaik. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.